Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Dwi Astuti dengan NIM 71014221006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran secara aktif. Selanjutnya, apa itu active learning? Active learning adalah strategi belajar mengajar yang menuntut peserta didik agar terlibat secara aktif, dengan tujuan agar siswa dapat memahami pokok-pokok materi pelajaran dan bisa mengaplikasikan untuk memecahkan persoalan yang ada di kehidupan nyata. Pembelajaran aktif ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik peserta didik yang dimiliki. Dalam menerapkan metode belajar ini, ada beberapa prinsip active learning yang perlu diperhatikan oleh para pendidik. Di antaranya adalah yang pertama ada prinsip motivasi. Pada prinsip ini, pendidik memiliki peran sebagai motivator atau pendorong yang mampu menghadirkan motif-motif positif agar peserta didik lebih semangat dalam belajar. Yang kedua, ada prinsip konteks atau latar. Prinsip ini merupakan upaya mencari tahu latar belakang peserta didik dari segi perasaan, pengetahuan, keterampilan, sikap, hingga pengalaman. Yang ketiga, prinsip keterarahan pada fokus tertentu. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, guru sebaiknya merumuskan pola pelajaran dan tujuan belajar secara jelas agar murid bisa memusatkan perhatiannya pada masalah yang ingin dipecahkan. Yang keempat, ada prinsip sosialisasi. Prinsip ini melatih peserta didik untuk belajar tentang kerjasama dengan teman sebayanya. Yang kelima, ada prinsip belajar sambil bekerja. Pada konteks ini, bekerja diartikan sebagai kegiatan nyata yang melibatkan otot serta pikiran. Jadi, prinsip ini pendidik diharapkan mampu menghadirkan kegiatan yang interaktif selama proses belajar mengajar. Kemudian ada beberapa tujuan dan fungsi dari active learning. Yang pertama, membantu meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, membantu motivasi para siswa untuk menguasai pelajaran yang menurutnya menjemukan. Yang keempat, melatih kerjasama antar murid dan mengasah rasa tanggung jawab siswa. Yang kelima, mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki peserta didik demi mendapatkan hasil belajar yang optimal. Kemudian, contoh penerapan dan pengembangan pembelajaran aktif di kelas. Yang pertama ada everyone is a teacher here, yaitu memberi kesempatan bagi siswa untuk menjadi narasumber bagi teman-temannya. Yang kedua ada role play. Role play ini belajar bermain peran sebagai bentuk simulasi atas peristiwa atau kejadian aktual. Yang keempat ada jigsaw. Jigsaw adalah metode belajar secara kelompok untuk melatih tanggung jawab dan kerjasama antar siswa. Yang kelima ada cardshot. Cardshot ini mengajak peserta didik untuk melakukan klasifikasi materi yang telah dipelajari untuk menemukan konsep dan fakta-fakta yang dibutuhkan. Selanjutnya, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa belajar aktif itu menuntut guru bekerja secara profesional, mengajar secara sistematis, dan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif dan efisien. Artinya, guru dapat merekayasa sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis dan menjadikan proses pembelajaran sebagai pengalaman yang bermakna bagi siswa. Dengan demikian, belajar aktif diasumsikan sebagai pendekatan belajar yang efektif untuk dapat membentuk siswa sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai kemampuan untuk belajar mandiri sepanjang hayatnya dan untuk membina profesionalisme seorang guru. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.